Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman sekalian. Seperti biasa berkeliling di blok-blok Mankahati, Kabupaten Skadau. Hari ini saya bersama Pak Ameng. Untuk hari ini kita nanti akan masuk ke bagian hutan yang cukup lebat di belakang untuk mencari tanaman yang berkhasiat sebagai racun. Banyak orang sudah mengetahui tanaman tuba. Nah, jadi tuba itu akar tuba ya. Mungkin bisa jelaskan ada berapa macam Pak racun-racun yang bisa dipakai untuk digunakan untuk meracuni ikan di sungai. Ya gini, sepengetahuan saya dari dulu nenek moyang kita yang menyampaikan dengan saya. Yang setahu saya tanaman untuk meracun ikan zaman dulu kan ada dua jenis ya yang saya tahu, yang dikasih tahu orang tua lah zaman dulu. Sejenis itu kalau kata kampung itu tuba rabun, kata yang tuba akar. Tuba rabun Nah, ya, tuba rabun. Yang satu lagi sejenis pohon yaitu pohon jelangkung. Nah, jelangkung itu kalau kita olahkan untuk menubah ikan atau meracun ikan di sungai itu ditumbuk dengan abu yaitu abu bakar yang telah kita ambil dari bekas kita masak nasi. Itu abu itu langsung kita tumbuk sama kulit jelangkung tuh kita tubakkan ke ikan. Tanaman jelangkung. Nah, jadi ikan tuh tidak otomatis dia tuh mati langsung, cuma dia kena ke matanya. Matanya tuh kalau kena air tuba, mata ikan tuh nak nampak lihat, akhirnya dia timbul gitu. Ya, oke. Nah, kawan-kawan sekalian, kearifan lokal zaman dulu, tapi sekarang sudah hampir-hampir tidak pernah lagi digunakan. Apabila musim kemarau, dilakukan tradisi menubah ikan. Nah, ini menubah ikan memang ada daerah-daerah tertentu yang diperbolehkan. Jadi aliran sungai dibendung, kemudian setelah dibendung nanti ramai-ramai seluruh kampung itu melakukan kegiatan untuk menubah ikan bersama. Nah, tuba ikan ini sekarang sudah jarang ditemukan, tapi bagaimanapun di Taman Kahati ini ternyata ada tanaman akar tuba tersebut ada. Yaitu tuba rabun. Tuba rabun ya. Nah, kemudian ada lagi satu, kalau tidak di blok sebelah sana atau di sana ya, itu ada juga pohon, sejenis pohon yang kalau kami menyebutnya di Taman Kahati itu adalah pohon jelangkung. Pohon jelangkung ini nanti kulitnya itu nanti kulitnya ditumbuk, dicampur dengan abu ya, abu bekas bakaran ya Pak ya. Nah, bekas bakaran apa macam-macam lah, pokoknya abu diaduk, kemudian kita taburkan di hulu sungainya, sehingga pada saat air mengalir, ikannya akan timbul seperti itu. Untuk hari ini saya dengan Pak Ameng mencoba berkeliling mencari akar tuba yang dimaksud. Nah, mudah-mudahan ini hanya sekedar untuk pembelajaran bahwa ternyata dari zaman dulu kita sudah banyak mengetahui tanaman-tanaman yang bersifat racun, baik racun untuk hewan dan juga untuk barangkali juga untuk manusia ya. Nah, contoh misalkan ada satu tanaman tapi di sini sepertinya tidak ada, ipoh ya, tanaman ipoh. Nah, ini ada pohon ipoh ya. Jadi getahnya itu diambil untuk sebagai racun, untuk biasa untuk sumpit ataupun untuk panah ya. Tapi kalau kita di daerah Kalimantan Barat umumnya untuk sumpit ya. Jadi ujung sumpit itu kita ambil getahnya, kita biarkan, kita kering. Kemudian di antara ruasnya itu kita bikin
keratan-keratan sedikit, sehingga pada saat dia kena di daging, keratannya ini akan patah, tapi racun IPO tersebut masuk ke dalam pembuluh darah dan daging. Biasanya kalau kita buka hewannya itu dagingnya tuh kelihatan ada biru, nah itu dibuang biasanya. Teman-teman sekalian, tanaman IPO di Taman Kehati sudah kami beberapa kali penjelajahan, ini sepertinya tidak ada. Tetapi di hutan-hutan di kecamatan saya kira masih ada kalau kita cari ya. Nah, jadi itu barangkali sementara kami akan pergi dulu ke belakang, akan kami agak keliling dulu karena memang kita belum tahu juga di mana lokasi. Tapi yang jelas sepengetahuan saya dulu pada saat pertama kita keliling itu ada tanaman tuba ya. Tuba akar. Nah, yang kita pakai nanti adalah akarnya. Akarnya kita tumbuk, nanti ada seperti cairan atau getahnya berwarna putih, seperti susu ya. Kalau teman-teman sering mendengar bahwa air susu dibalas dengan air tuba, nah ternyata memang kepercayaan waktu saya di Kapuas Hulu dulu, pada saat orang melakukan tuba ikan, jadi kalau kita ingin dalam tanda petik berbuat jahil terhadap orang yang menuba ini, jadi di hulunya itu juga kita kita buang air susu ibu. Jadi air susu yang sudah air susu ibu ASI ya, kita buang ASI, mungkin ya kita mintalah beberapa cc ya, nah kita buang. Kemudian ternyata bisa tuba itu menjadi netral. Nah ini kepercayaan walau alam kada untuk menetralkan pengaruh dari tuba ini biasanya kita kasih garam seperti itu. Baik, sementara kami akan masuk ke hutan dulu. Ya akar mungkin ya ada beberapa waktu lah, mungkin nggak tahu di mana nih, mungkin di daerahnya ada kali Pak ya. Ada. Coba kita cari nanti Pak ya. Di belakang ada. Mungkin kita cari di sana dulu Pak. Ayo Pak, kita jalan Pak. Teman-teman sekalian, di daerah sini ternyata ada akar tuba cukup banyak. Tuba itu tadi saya lihat Pak Ameng sudah ada mengambil sedikit ya. Nanti kita lihat ke sana bagaimana bentuk daunnya dan lain sebagainya. Ini karena perjalanan cukup jauh, agak susah juga napas. Tanamannya merayap di pohon, di tanah juga. Ini yang digunakan itu Pak. Teman-teman, ini adalah bentuk daun tuba. Nah ini seperti ini, tuba rabun. Ini namanya tuba rabun ya. Jadi kalau seandainya ini sudah kita olah nanti mata ikan itu akan rabun. Tapi karena yang disebut biasanya itu adalah akar tuba, maka ini mungkin tidak kita pakai, paling ada batangnya sekali sedikit saja. Nanti yang kita olah itu adalah akarnya ini, yang di akar dalam tanah. Nah inilah yang di dalam tanah akar tuba. Ini kalau kita pencet dia akan keluar getah tuba. Ini getah tubanya. Ini kalau kita pencet dia akan keluar getah. Ini dia. Nah ini getah tuba namanya ini. Nah, yang putih ini. Nah ini dia. Kalau bapak teman-teman sekalian lihat, ini adalah akar tuba. Inilah yang beracun untuk inilah yang beracun untuk
saya agak sesak sedikit. Nah, inilah akar tuba yang dimaksud. Nanti ini kita tumbuk, nanti akan kita coba praktekkan membuatnya bagaimana akar tuba ini, dan kita lihat mungkin berapa menit ikan itu akan mati. Kami tadi sudah ada mengambil ikan di kolam beliau, ikan nila ada 2 ekor. Nanti kita coba prosesnya itu sampai sejauh mana reaksi terhadap akar tuba ini. Ini dia. Dan diutamakan sebetulnya yang ada ini, ada buahnya, ada umbi ya, ada umbi-umbinya ini. Nah, ini umbinya juga sangat luar biasa. Artinya memang kami sih berharap tidak banyak yang tahu tentang racun ini, karena bagaimanapun kalau ada orang yang menyalahgunakan, karena dia tidak berbau, tidak berasa, tapi mempunyai efek. Nah, ini sehingga kalau ini dia getahnya, tidak berbau, tidak berasa, apabila dicampur dengan minuman tanpa setahu orang, itu bisa koit. Teman-teman sekalian tahulah gimana reaksinya ya. Seperti ini. Ada lagi jamur. Jamur itu dikeringkan, diaduk, masukkan ke minuman, luar biasa reaksinya buat orang yang minum. Jadi saya bilang tadi, ada pepatah tentang air susu dibalas dengan air tuba. Sebenarnya kalau dibalik, kalau air tuba ini ya, air tuba ini yang seperti susu ini, biasanya yang putih ini kalau kita ingin menetralkannya justru dengan ASI, air susu ibu. Nah, ini kepercayaan lah. Nah, ini getahnya nih. Ini getahnya. Ini kalau saya telan, mungkin saya akan digotong. Kita akan ke pondok dulu, nanti kita akan proses. Nanti teman-teman sekalian bisa melihat bagaimana reaksi akar tuba ini terhadap ikan. Kita ke sana dulu. Kami sudah sampai di pondok. Ya, nanti sebentar lagi Pak Ameng akan memperagakan bagaimana cara memproses atau mengolah akar tuba ini. Dan sebelumnya saya harus cuci tangan dulu nih. Ini kita mau masuk. Inilah caranya proses untuk pembuatan tuba, untuk mengambil ikan di sungai. Ini beberapa ini saja saya coba ini akarnya, saya potong ke ini dulu. Nanti kalau udah keluar getah, kita masukkan ke dalam ember yang getah itu. Nah, ini airnya udah putih. Dan kawan-kawan, airnya sudah ada yang getahnya sudah keluar. Itu airnya menjadi putih. Masih tetap dipukul-pukul dulu supaya semua getahnya keluar. Peras lagi, diperas-peras, kemudian diperas hingga nanti tidak tersisa lagi getahnya. Dan teman-teman sekalian, getahnya dan ada berbusa juga. Nah, seperti ini. Biasanya kita larutkan di hulu sungai. Di hulu sungai dan mengikuti aliran sungai. Reaksinya biasanya jam sudah ada reaksi. Ini terus ya. Terus. Ini karena hanya sebagai contoh, jadi tidak terlalu banyak akar yang dipakai. Hanya beberapa ruas akar saja. Kembali diperas lagi. Nah, air sudah berubah menjadi agak putih, susu ya. Jadi air tuba dibalas air susu atau air susu dibalas air tuba. Sekarang kita coba dengan ikan. Ini ikannya masih segar bugar ya. Ini masih hidup ikannya. Nah, ikannya masih hidup ya. Nah, kemudian dia pada saat hidup tenggelam. Nanti kita lihat berapa lama reaksinya ya, berapa lama reaksinya ikan-ikan tersebut. Ini sudah ya timbul loh.
nanti akan timbul. Nah, pada saat timbul itulah biasanya kita berlomba mengambil dengan alat-alat tangkap ikan. Alat-alat penangkap ikan. Tergantung besar kecilnya ikan ya. Semakin kecil ikan, semakin cepat reaksi yang dihasilkan oleh ikan tersebut. Jadi matanya jadi rabun. Kita aduk ya, kita aduk-aduk. Jadi air itu supaya bercampur dengan optimal antara air biasa dengan getah akar tuba atau racun tuba tadi. Ekor yang sudah mulai timbul karena mungkin matanya perih ya. Nah, timbul lah. Nah, itu satu. Nah, ini sudah ada timbul ikannya. Nah, waktu itulah kita ngambil pakai sauk ya. Pada timbul. Nah, ini ikannya sudah mencari oksigen dan mungkin matanya perih ya. Nah, udah timbul tuh. Nah, udah ada 2-3. Ya, itu ada yang besar juga sudah pada timbul. Nah, pada saat dia timbul ini sebetulnya dengan mudah sekali kita menangkapnya ya. Dia mencari oksigen dan meloncat-loncat. Jadi biasanya kalau kita di sungai dengan loncatannya ini kita lihat bahwa oh di situ ada ikan. Semakin besar ikannya, loncatannya semakin kuat. Nah, ini semuanya sudah pada keluar. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi kita cara membuat racun akar tuba. Sekarang sudah tidak lazim lagi dilakukan oleh masyarakat untuk menubah ikan, karena masyarakat semakin mengerti bahwa menubah ikan itu kurang baik buat lingkungan. Apalagi kami di lingkungan hidup selalu memberikan satu sosialisasi. Semoga informasi ini bermanfaat dan kearifan lokal masyarakat dan budaya masyarakat itu banyak sekali yang harus kita gali, harus kita pelajari bersama. Jangan lupa nih, menurut beliau subscribe, like, and share, jangan lupa, karena ini merupakan satu semangat buat kita di Taman Kartini untuk lebih banyak lagi kan tanaman obat yang berkhasiat buat kita. Dan sebagai tanaman obat alternatif nanti. Salam lestari.